Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala pernah menjelaskan di dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi bahwa ad-du'a'u min aqwal asbabi fi daf'il makruhi wa husulil matlub. Kata beliau, doa itu adalah merupakan jalan dan cara yang paling efektif, cara dan jalan yang paling kuat yang dapat membantu kita untuk melindungi dan mencegah agar kita tidak mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan atau membantu kita untuk mendapatkan, meraih apa yang kita harapkan. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan doa sebagai salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan perintah untuk berdoa. Lalu kemudian Nabi kita Muhammad SAW juga mencontohkan kepada kita semua bagaimana beliau dalam setiap urusan sekecil apapun itu selalu berdoa dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kita mungkin akan bertanya, tetapi mengapa dalam kehidupan kita ini doa-doa kita terkadang atau mungkin kita merasa seringkali tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, walakin qad yatakhallafu anhu atharuhu. Tetapi doa itu terkadang efeknya, dampaknya tidak terwujudkan. Kita mungkin malah mengalami sesuatu yang tidak kita sukai, atau kita tidak berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan beberapa sebab. Sebab yang pertama, kata beliau, imma li dha'fihi fi nafsihi. Boleh jadi karena doa itu sendiri adalah doa yang lemah. Doa yang lemah itu seperti apa? Kata Ibnu Qayyim, bi ayyakuna du'aan la yuhibbuhu Allah lima fihi minal udwan. Doa yang lemah itu adalah doa yang di dalamnya mengandung unsur atau mengandung hal-hal yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya al-udwan, seperti doa yang mengandung unsur kezaliman kepada orang lain, unsur kejahatan kepada orang lain, di mana mungkin kita ingin agar orang itu mendapatkan kesulitan, mendapatkan musibah atau mendapatkan kehancuran, padahal orang itu tidak layak mendapatkan itu, tidak berhak mendapatkan itu. Kita meminta kehancuran orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin tidak lebih karena kita benci atau kita iri, atau mungkin hanya sekedar melampiaskan emosi sesaat. Nah, doa yang seperti ini adalah doa yang lemah. Kenapa? Karena kita meminta sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, kita pastikan bahwa doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah doa yang memang juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kepada musuh-musuh kita sekalipun, mintakanlah doa yang terbaik. Mintakanlah hidayah kepada mereka. Mintakanlah agar kejahatan mereka diubah, diganti menjadi kebaikan, menjadi kesolehan. Itu justru adalah doa yang sebaik-baiknya doa.
Penyebab yang kedua kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah adalah wa imma li dha'fil qalbi wa 'adami iqbalihi 'ala Allah wa jam'iyyatihi 'alaihi. Ya, penyebab yang kedua adalah boleh jadi karena kelemahan hati dan jiwa sang pendoa itu sendiri, di mana dia tidak membulatkan hati, membulatkan dirinya untuk bersungguh-sungguh memohon, memelas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin doanya adalah doa yang baik. Mungkin doanya sendiri adalah doa yang kuat, doa yang tidak lemah. Tetapi jiwa sang pendoa itu sendiri, ya, jiwa sang hamba yang meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri yang ternyata lemah. Kelemahan itu terlihat pada ketika dia tidak bulatkan keyakinan kepada Allah, tidak membulatkan keyakinan, tidak memfokuskan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk mengabulkan doanya. Mungkin dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti orang yang mengundi nasib, ya, mengundi nasib. Jadi seperti untung-untungan kalau Allah mengabulkan, ya, padahal tidak boleh seperti itu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus bulat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa itu. Bahkan kita membulatkan keyakinan bahwa tidak ada yang mampu mengabulkan doa kita itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun seluruh dunia ingin membantu kita untuk mendapatkan apa yang kita minta, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki, maka itu tidak akan mungkin kita dapatkan. Kemudian penyebab yang ketiga kata Ibnu Qayyim adalah waktu doa. Ya, terkadang penyebabnya adalah karena waktu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang tidak tepat. Sehingga diibaratkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah fayakunu bimanzilatil qawsir rakhwi jiddan. Sehingga karena waktunya tidak tepat, ditambah lagi dengan hati, ya, kita yang lemah, jiwa kita yang lemah, tidak bulat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia ibarat sebuah busur yang sangat rapuh, yang sangat lemah. Sehingga ketika busur itu lemah, maka anak panah yang akan dilesatkan juga akan bergerak dengan sangat lemah. Ya, bahkan belum lagi setengah perjalanan untuk sampai pada titik sasarannya, anak panah itu sudah jatuh ke bumi dan tidak pernah sampai atau tidak pernah tiba pada tempat yang kita harapkan. Lalu penyebab yang ketiga atau yang keempat mengapa doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa imma li husulil mani' minal ijabah. Doa itu tidak dikabulkan, doa itu tidak berefek, boleh jadi karena adanya penghalang yang menghalangi dikabulkannya doa itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa penghalang doa itu? Di antaranya adalah min aklil haram, mengkonsumsi, memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pastikan makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang halal. Atau wa raini az-zunub, atau adanya noda-noda dosa dalam diri kita yang kemudian menghalangi dikabulkannya doa itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sebagai seorang hamba yang ingin selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan lupa untuk memastikan bahwa kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kemudian noda-noda dosa itu bisa
terhapuskan atau terkurangi sehingga kemudian tidak menjadi penghalang bagi doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita harus ingat bahwa doa ini adalah jalan dan cara yang paling efektif untuk mendapatkan apa yang kita inginkan atau melindungi diri, menghindarkan diri dari segala sesuatu yang tidak kita inginkan. Tetapi agar doa itu mendapatkan efek dan dampak yang semestinya, kita pastikan apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah tadi bisa kita hindari ya, dan bisa kita waspadai agar kemudian doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.